Suara saya masuk nggak ya, teman-teman? Oke, sebelumnya Assalamualaikum Ibu Fahriza. Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatannya dan waktunya sudah bersedia untuk bergabung dalam sesi wawancara online bersama kami. Sebelumnya, perkenalkan kami mahasiswa Teknik Industri Universitas Diponegoro. Untuk hari ini kami akan melakukan wawancara dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan. Semoga dari wawancara ini kami berharap dapat memperoleh wawasan serta pengalaman berharga dalam pengalaman berwirausaha atau pengelolaan bisnis dari Ibu Fahriza. Sebelumnya mungkin Ibu bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fariza. Alamat saya tinggal di Jalan Tunjung Sari, nomor 3 sebelah Masjid Miftahur Rahmah, Tembalang. Terus keseharian saya bikin makanan, kroket, terus saya titipin di pujasera-pujasera sekitar Tembalang gitu. Udah, itu aja. Baik, Bu. Mungkin kita langsung ke sesi wawancaranya saja ya, Bu. Oke, Ibu, untuk pertanyaan pertama, eh, ya. untuk Ibu biasanya yang beli kroket itu siapa aja, Ibu? Anak sekolah atau Gimana? mahasiswa, orang-orang kantor? Baik, untuk pertanyaan pertama, Iya, kroket Ibu itu biasiswa orang kantor itu kan atau mungkin pesanan atau ada pelanggan yang rutin setiap beberapa periode pasti beli, Ibu? itu karena dititipin di tempat snack-snack gitu, jadi ya yang beli ya umum ya, tapi mungkin kebanyakan mungkin mahasiswa juga ya, sama ya umum karena dititipin di tempat jual snack gitu. Kalau pesanan kadang dapat pesanan dari penjualnya itu, dari toko snacknya itu gitu. Gitu. Baik Ibu, Baik, untuk Ibu. pertanyaan kedua, uh, untuk kroket Ibu ini yang bikin orang-orang suka tuh sebenarnya apanya sih Bu? Baik rasanya atau harganya atau ukurannya atau bahan-bahan yang homemade gitu Bu? Atau bagaimana cara Ibu mempromosikan menawarkan ke pelanggan Ibu? Kalau itunya kurang tahu ya Mbak. Iya, mungkin rasanya juga mungkin ya. Kalau enggak ya mungkin karena kroket saya di tempat Bu Marmi itu, terutama di Bu Marmi ya karena nggak ada saingannya, cuma kroket itu, maksudnya kroketnya ya. Kalau di tempat lain kayak di Surya gitu, ada beberapa sih. Tapi kalau di tempat Bu Marmi cuma kroket saya aja. Rasanya apa harganya juga ya kan standar ya, harga jualnya cuma 3.000. Tuh. Izin Bu, izin tanya lagi ya Bu ya. Untuk Ya. Ibu kan tadi bilang nitipin jualan, salah satunya di Bu Marni gitu ya Bu ya. Itu kira-kira Hmm. ada yang kayak ini Bu, kayak pesan langsung di Ibu gitu, selain dari eh, Oh, penitipan-penitipan warung, mungkin dari ada orang yang mau bikin hajatan, terus pesan langsung sama Ibu atau semuanya itu lewat warung-warung gitu Bu. Jadi cuman dititipin iya gitu. ada sih, ada beberapa yang langsung ke saya gitu. Ada beberapa kayak tetangga temen gitu biasanya langsung
langsung ke saya ya. Sama itu teman-teman sesama penjual gitu kan, mereka kan juga menerima snack box gitu. Jadi kadang juga ambil kroket di saya, terus nanti mereka jual lagi gitu. Jadi nggak cuma dari kayak di Bumarme aja sih, ada beberapa yang dari tetangga sini, teman gitu. Oh, izin bertanya lagi ya Bu. Jadi Gimana? Oke, mungkin saya bantu tanya lagi ya, Bu. Karena mungkin Masnya tadi sinyalnya agak susah. Mungkin cara Ibu supaya pelanggan tetap kembali untuk beli di kroket Ibu atau bagaimana itu caranya, Bu? Kayak apa cara promosinya Ibu atau bahkan Ibu menghubungi kembali menawarkan kroket tersebut? Kalau gitu, kalau caranya mungkin ya tetap mempertahankan kualitas ya Mbak. Kalau kayak, kan saya nggak tahu, kalau di Bumami gitu kan nggak tahu pembelinya siapa aja gitu ya. Ya paling kalau yang di sekitaran yang dijual di Bumami ya paling cuma mempertahankan kualitas aja gitu, nggak mengurangi bahan apa gimana, nggak. Jadi mungkin kan pelanggannya udah tahu rasanya gimana, harganya gimana, jadi ya mereka cocok, suka, jadi balik lagi gitu. Kalau soal promo ke pembelinya langsung saya enggak ya, karena saya kan cuma nitipin. Baik Bu, untuk pertanyaan selanjutnya, dari jualan kroket ini, keuntungan terbesarnya itu dari mana ya Bu? Dari Ibu jualan langsung yang tadi pesan langsung ke Ibu, atau pesanan dari acara, atau Ibu yang dititipin ke toko Bu? Seringnya kalau gitu yang dititipin gitu ya, karena kalau pas kadang pas bareng-bareng gitu lumayan sih, maksudnya benar dulu juga di Bumi sampai 900 pieces kroket, jadi ya lumayan kalau yang dititipin gitu. Karena seringnya juga kalau Sabtu Minggu gitu kan Tembalang mahasiswa gitu banyak acara, jadi ya lumayan banyak pesanan sih. Karena kan saya nitipinnya juga nggak di Bumami aja, di Tembalang ada sekitar 5 apa 6 tempat gitu yang saya titipin. Terus ada yang Ibu kasih gratis nggak Bu? Kalau misal pesanannya itu banyak, mungkin diskon atau Iya, bagaimana? iya, kalau tiap pesanan minimal 30 saya kasih satu gitu, 50. 50 kalau ada yang pesen 50 ya kasih satu apa dua gitu. Mesti gitu, kalau tiap ada pesanan minimal 30 lah saya kasih bonus satu. oh, izin bertanya Bu, kalau menurut Ibu sendiri dalam menjalankan usaha ini tuh kira-kira apa yang menjadi yang paling penting gitu Bu? Misal kayak bahan bakunya itu sering naik turun harganya atau alat-alatnya atau tenaga kerjanya gimana Bu? Bahannya ya, terutama kalau kalau harga jual kan kayaknya nggak mungkin saya naikin terus. Jadi kalau bahan-bahannya pas naik itu ya kadang susahnya di situ. Terutama kentang, kan saya bahan dasarnya kentang ya, sering naik juga gitu. Mungkin kalau pas musim apa itu naik, jadi ya itu keuntungannya jadi berkurang gitu karena harga jualnya kan tetap, sedangkan untuk belanja bahannya kan harus lebih ya.
Jadi kalau pas Oh, harga naik itu jadi keuntungannya sedikit berkurang sih. berarti dari ibu lebih kayak eh, harga jualnya tetap, tapi ya Iya, keuntungan yang tipis ya Bu. Nggak iya. menaikkan Hmm. harga jual ya Bu. Ya, nggak menaikkan karena kan biasanya naik turun. Jadi nanti beberapa saat lagi nanti turun lagi gitu. Jadi kalau saya nggak naikin harga jual sih, tetap segitu gitu. Jadi kalau pas harga bahan bakunya naik ya udah disabarin aja nanti kan juga turun lagi gitu. Ya, Ibu, izin bertanya lagi. Untuk Ibu Ya, ini ada kerja sama siapa aja ya, Bu? Apakah ada pemasok bahannya itu, lalu ada orang yang bantu promosi, atau biasanya bentuk kerjasamanya gimana ya, Bu? enggak sih. Ya enggak, ya cuma itu dititipin aja. Terus kalau saya juga kadang menerima snack box gitu ya, buat isi juga, buat isi snack box gitu. Udah gitu aja palingan. Ya dari dititipin-titipin gitu aja sama teman-teman sesama penjual juga mereka kan kadang juga menerima itu pesanan snack box. Kadang juga ambil di saya kroket gitu mereka nanti ambil keuntungan sendiri gitu. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya, selama Ibu menjalankan usaha kroket ini, biaya apa saja yang Ibu keluarkan untuk mungkin bahan baku atau kemasan atau biaya transportasi mengantarkan ke tempat penitipan tadi, Bu. Lalu biaya tersebut apa bersifat berubah tergantung jumlah pesanannya atau tetap setiap harinya? Iya, gimana gimana tadi Mbak maksudnya buat itu apa gimana modalnya gitu. Apa gimana? Iya Bu, kayak perharinya itu biaya yang dikeluarkan untuk mungkin untuk bahan baku atau untuk kemasannya atau untuk transportasi mengantarkan ke tempat penitipannya itu Bu, biaya yang keluar setiap harinya mungkin. Iya, ya itu tergantung itu ya, Mas. Kadang ya pas kalau ada pesanan, kalau buat modal gitu ya tergantung pesanan, tergantung yang dijual berapa jumlahnya gitu. Jadi ya nggak sama tiap harinya. Tapi kalau karena saya sekitaran Tembalang aja, jadi buat transportasi nggak begitu banyak gitu sih. Karena saya kan domisilinya juga di Tembalang, jadi nggak begitu banyak buat transportasi. Paling ya buat modal bahan bakunya aja sih. Tergantung tiap hari mau mau ngisi berapa gitu. Dan ada pesanan apa enggak gitu. Mungkin terakhir dari kami, mungkin Ibu kalau misal ada saran atau masukan, semisal kami ingin membuat usaha seperti Ibu gitu, kira-kira apa Bu? Iya kalau mau bikin makanan gitu ya gitu promosinya emang kalau kayak saya kan nggak dijual langsung gitu ya. Jadi emang nggak usah nungguin setiap waktu gitu. Jadi waktunya agak longgar untuk cuma bikin kan saya bikinnya kadang malam apa sebelum subuh gitu ya. Jadi kan masih banyak waktu buat yang lain gitu. Jadi emang ya mending saya lebih nyaman di usaha ini karena bisa punya waktu yang longgar gitu. Ya kalau masnya gitu mau usaha gitu ya salah satu apa triknya jadi titipin gitu. Masih kan banyak waktu buat yang lainnya gitu loh mas. Biar banyak waktu buat yang lainnya.
Ya mungkin sekian dari kami, Bu. Terima kasih. Mohon maaf sudah meminta waktu Ibu untuk wawancara ini. Semoga Ibu usahanya dilancarkan. Terima kasih, Bu. Amin. Ya, sama-sama. Ya, Maaf kalau Terima kurang kasih, Bu. jelas. Iya, sama-sama kakak. Sudah ya? ya, terima kasih, Bu. Boleh dipersilakan keluar. Ya, Oke. Bapak. Ya, terima kasih, Bu. Makasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bu.